Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, pada video kali ini kita akan mempelajari bacaan yang dianggap sulit yang terdapat di juz 27. Kalau seandainya sahabat Al-Quran nanti mendapati ayat yang panjang, di situ tidak ada tanda waqaf, kadang ada tanda waqaf tapi sedikit, maka huruf berikut ini bisa dijadikan sebagai pedoman dalam berwaqaf dan ibtidah. Yang pertama hatta artinya sehingga atau sampai. Yang kedua illa artinya kecuali. Nampak hatta dengan illa, maka berhenti dari hatta dengan illa. Di mana mengulangnya? Ulang kembali dari hatta dan illa. Summa artinya kemudian, fa maka, wa dan, id ketika, idza jika, au atau. Nampak huruf yang ini, maka berhentilah pada kalimat yang berada sesudahnya. Misalkan kita nampak summa, ada enggak kalimat di depannya? Ada. Berhenti pada kalimat tersebut. Di mana mengulang kembali? Ulang kembali dengan baca summa, fa, wa, idza, au. Supaya tidak ragu, mari kita lihat juz 27. Bacaan sulit yang pertama terletak di surat At-Tur ayat 21. Di sini ada huruf mim yang berharokat sukun. Sedangkan di sini juga ada huruf hamzah yang dempet dengan huruf ya. Maka yang kita baca itu adalah huruf hamzah. Jadi baris yang kasrotain ini adalah punya hamzah. Kemudian di sini ada mim iklab. In menjadi im. Seolah-olah kita jadikan tanda sukun huruf mim kecil ini. Jadi cara membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu mri'im bima kasaba rahin. Bacaan sulit yang kedua terletak di surat At-Tur ayat 37. Di sini ada huruf sin dan huruf shad yang dempet. Jadi sahabat Al-Quran bisa pilih bacanya. Boleh dibaca sin, boleh dibaca shad. Itu makna dari penulisan seperti ini. Kalau seandainya sahabat Al-Quran baca dengan sin, maka shadnya tinggalkan saja. Coba sekarang kita baca dengan sin. Humul musaytirun. Sekarang kita baca dengan shad. Humul musaytirun. Jadi boleh dibaca dengan salah satu. Boleh dengan sin, boleh dengan shad. Maknanya juga tetap sama. Namun dia memiliki variasi dalam membacanya. Ini lebih tepat nanti kita pelajari dalam ilmu qiraat. Bacaan sulit yang ketiga terletak di surat An-Najm. Kalau seandainya sahabat Al-Quran membaca surat An-Najm, mendapati di situ ada huruf ya kosong yang tidak punya titik dan baris, maka baca saja bacaan sebagaimana yang tertulis. Ula, abqa, wa aqna, ukhra. Nah, maka baca sebagaimana yang tertulis. Sekarang coba kita perhatikan ayat 50. Di sini ada huruf nun kecil di bawah huruf alif. Ini namanya nun wiqayah. Cara bacanya, nun ini mesti berbaris kasroh dengan bunyi ni. Kemudian huruf yang berada sebelumnya, kalau dia berharokat dua atau berharokat double, maka dihilangkan salah satu baris. Dan menjadi ada tanpa dipanjangkan. Hilangkan tanda panjang, hilangkan salah satu baris. Di cara bacanya, wa annahu ahlaka adanil ula. Adanil ula. Kemudian di ayat 51 ada bulat lingkaran. Ini namanya sifir mustadir, menghilangkan tanda panjang. Jadi da yang sebelumnya dipanjangkan dua harokat, sekarang dipendekkan. Wa thamuda fama abqa. Bacaan sulit yang keempat terletak di surat An-Najm ayat 62. Di sini ada tanda kubah masjid. Ini artinya bahwasanya pada ayat 62 ini terdapat bacaan sujud sajadah atau sujud tilawah. Kalau kita mendengar bacaan ayat ini baik di dalam solat atau di luar solat, maka kita dianjurkan atau disunahkan untuk melakukan sujud tilawah atau sujud sajadah. Adapun bacaan yang kita bisa baca ketika sujud adalah sebagai berikut.
Bacaan sulit yang kelima terdapat di dalam surat Al-Qamar. Kalau seandainya kita nanti membaca surat Al-Qamar, di belakangnya banyak sekali huruf ro. Maka cara kita berwaqaf jangan dipanjangkan. Jadi langsung disukunkan aja. Wansyaqqal qamar. Salah kalau dibaca qamar. Nggak boleh, mimnya nggak panjang. Wansyaqqal qamar. Kalau seandainya huruf ro di akhirnya itu pakai tasydid, maka tekankan sedikit bunyinya. Mustamir, mustakir. Kalau tidak ada pakai tasydid, maka langsung disukunkan aja. Muzdajal. Kalau kita jumpai nanti ada huruf ro yang kasroten, dia cukup disukunkan aja. Kalau tidak ada pakai tasydid, langsung disukunkan. Mim muddakir. Tapi kalau dia bertasydid, tekankan sedikit di huruf akhirnya. Mustamir, mustamir. Bacaan sulit yang keenam terdapat dalam surat Ar-Rahman ayat 13. Di sini ada lafaz fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. La ini mesti dipanjangkan selama 6 harokat atau 6 ketukan karena merupakan mad wajib muttasil. Nanti akan kita jumpai ini berulang-ulang, jadi harus dipanjangkan 6 harokat atau 6 ketukan. Kemudian di sini juga akan kita jumpai juga berulang kalimat jannah. Cara membacanya, panjangkan jim ini selama 6 harokat atau 6 ketukan, baru ditasydidkan kepada huruf nun. Dan tahan di huruf nun ini selama 2 harokat. Wa khalaqal janna mim marijim min nar. Jadi panjangkan dulu 6 harokat, kemudian ditasydidkan dan ditahan 2 harokat. Masih dalam surat Ar-Rahman, pada ayat ke-22 ada kita jumpai di sini ada huruf hamzah yang dempet dengan huruf waw. Yang kita baca adalah huruf hamzahnya. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Lu'lu'u. Jadi yang kita baca hamzahnya. Kemudian masih juga di surah Ar-Rahman ayat 29, cara berwaqaf di sini. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Baca sya' dulu, kasih vokal huruf nun. Sya'n. Di ayat 39 surah Ar-Rahman masih kita jumpai lagi jim yang tadi. Panjangkan dulu 6 harokat atau 6 ketukan, tasdidkan dan dengungkan 2 harokat. Wala jan. Nah, itu cara berwaqaf di ayat 39. Bacaan yang sama juga bisa kita jumpai di ayat ke-56. Wala jan. Kemudian di ayat 64 juga bacaan yang sama. Panjangkan dulu 6 harokat atau 6 ketukan, baru dimasukkan ke huruf mim dan tahan bacaan kita 2 harokat di sini. Matan. Dan di ayat yang ke-74 juga kita jumpai lagi di surat Ar-Rahman. Wala jan. Panjangkan dulu 6 harokat atau 6 ketukan, tasdidkan ke nun, tahan 2 harokat, baru kita berhenti. Bacaan sulit yang ke-7 terdapat di dalam surat Al-Waqi'ah ayat yang ke-23. Di sini mirip dengan surah Ar-Rahman tadi, hamzah dempet dengan waw. Yang kita baca itu adalah huruf hamzahnya. Ka'amthalil lu'lu'il maknun. Lu'lu'il maknun. Masih di surat Al-Waqi'ah, sekarang ayat 35. Di sini ada hamzah yang fathatain. Cara berwaqaf, hilangkan salah satu harokat dan dipanjangkan 2 harokat. Insya'a. Jadi dipanjangkan A-nya 2 harokat. Bacaan sulit yang ke-8 terletak di surat Al-Waqi'ah ayat ke-51. Bod panjangkan dulu selama 6 harokat atau 6 ketukan, baru ditasydidkan kepada huruf lam.
Ayyuhad-dallunal mukadzibun. Bacaan yang sama juga terdapat di ayat 92. Panjangkan dulu baru ditasydidkan. Dallin. Bacaan sulit yang ke-9 terdapat di dalam surat Al-Hadid ayat ke-24. Di sini ada nun kecil di bawah huruf alif. Ini merupakan nun wiqayah. Cara membacanya ada dua. Kalau digabung dengan bacaan sebelumnya, maka yang kita baca adalah huruf nun wiqayah. Abaikan saja huruf. Kemudian huruf yang berada sebelum nun kecil, fakhurin menjadi fakhuri. Dihilangkan salah satu harokatnya. Jadi cara baca pertama, fakhurinil lazina. Sedangkan cara baca kedua, kita nggak usah gabung dengan ayat 23, biarkan ayat 24 sendiri. Cara memulainya, abaikan huruf nun kecil. Karena nun kecil ini prinsipnya sebagai jembatan penghubung dengan kalimat sebelumnya. Jadi kita baca adalah huruf alif. Karena alif berdampingan dengan lam, alif lam, jadi mesti berbaris fathah. Alladzina. Di ayat 25 surat Al-Hadid, di sini ada waqaf jim. Cara berwaqaf di sini adalah huruf to mesti kita sukunkan. Jadi nanti kita kasih qalqalah di akhir bunyinya. Bil qisto. Bacaan sulit yang terakhir terdapat di dalam surat Al-Hadid ayat ke-27. Di sini ada nun kecil, nun wiqayah yang sudah dibantu dengan baris kasrah. Cara bacanya langsung gabungkan dia dengan huruf ba yang berharokat sukun. Warahbaniyatan ibtada'uha. Jadi itulah bacaan sulit yang terdapat di dalam juz 27. Semoga bermanfaat dan kita makin semangat dalam tadarus Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.